Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Walaupun kita ibadah secara online, tetapi kita harus tetap semangat di dalam Tuhan. Harus sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Tuhanlah pelindung dan penyelamat kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita lakukan nama Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan.
pada hari ini. Kiranya Kau siapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita bisa sungguh-sungguh Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu dan mengenal firman-Mu Yesus. Kiranya Kau memberkati kita semua. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Ya, lebih tenang semuanya. Ya. Kita beri senyum ya sama keluarga kita, karena kemungkinan kita secara online ya melihat video ini ya pada secara online ini itu dengan keluarga kita ya. Mari kita akan pujikan nama Tuhan bahwa Dialah adalah benteng hidup kita. Haleluya. Silakan kembali Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan selalu menolong kita. Apapun
apapun itu keadaan, Tuhan Yesus pasti akan menolong. Tuhan Yesus pasti akan menjaga kita. Haleluya Yesus. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan
Sungguh kami merasakan berkat Allah telah limpahkan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Saat pagi yang indah ini kami boleh bersama-sama memuji mengagungkan nama Tuhan. Walaupun kami tidak di gereja, walaupun kami di rumah masing-masing, tetapi kami sungguh bersyukur kami bisa menikmati bertemu dengan Tuhan, dengan keluarga. Ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Ini oleh karena anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami yang ada saat ini. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, yang ikut ibadah raya walaupun di rumah. Biar berkat-berkat Allah akan Tuhan curahkan, sehingga lewat kebenaran firman ini semakin menumbuhkan iman percaya kami, untuk kami semakin hari semakin taat, semakin hari kami semakin setia, semakin hari kami semakin berguna bagi Tuhan. Biarlah firman-Mu ini akan menjadikan tuntunan bagi kami, untuk kami melangkah ke depan, karena tanpa tuntunan-Mu kami tidak bisa melakukan perkara-perkara yang baik di mata Tuhan. Untuk itu ya Bapa Surgawi, ya Engkau akan mengurapi setiap kami. Ya apa yang Tuhan taburkan akan sungguh-sungguh bertumbuh di dalam hidup kami, Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami sambut kebenaran firman Allah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap, saya berdoa biarlah seluruh kita, seluruh jemaat Tuhan akan senantiasa mengalami berkat-berkat Allah, akan diberikan kekuatan, diberi kesehatan senantiasa. Amin. Haleluya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan mengajak untuk membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, pasal 4 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan kebenaran firman Allah dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang mendasari untuk ibadah dalam keluarga, ibadah online pada pagi hari ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ngeri. Itulah kesan pertama bila kita memperhatikan keadaan atau situasi dunia sekarang ini, yang semakin hari semakin dipenuhi dengan goncangan-goncangan, semakin hari dipenuhi dengan persoalan-persoalan yang datang silih berganti, saudaraku. Dan hal ini menjadikan banyak orang, termasuk saudara dan saya, mengalami pengalaman yang sama yang dihadapi oleh orang lain. Mengalami panik, saudaraku. Pernah mengalami stres, mengalami khawatir, mengalami ketakutan, mengalami frustasi, dan hidup ini tidak nyaman. Hidup ini menjadi tidak tenang oleh karena
goncangan-goncangan, oleh karena persoalan-persoalan yang kita hadapi saat-saat ini, saudaraku. Lalu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa memiliki kemenangan di dalam menghadapi situasi saat sekarang ini? Bagaimana supaya kita anak-anak Tuhan mampu mendapatkan kemenangan? Ada rahasia yang akan saya bukakan lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Saya tidak akan beranjak dari ayat yang lain, saudaraku, tetapi kita akan tetap berfokus kepada ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 ini. Nah, yang pertama yang perlu kita pelajari adalah bagaimana supaya kita ini memiliki kemenangan. Bagaimana supaya kita ini hidup berkemenangan. Yang pertama adalah mampu untuk menguasai diri. Nah, mampu untuk menguasai diri. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menguasai diri ini bisa diartikan sikap yang tegas, ya. Sikap yang tegas baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri atau terhadap keinginan-keinginan duniawi yang ingin menjerumuskan di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Jadi menguasai diri ini memiliki sikap yang tegas. Ketika orang lain mungkin mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, kita harus berani tegas, bersikap tegas, berkata tidak. Ketika diri sendiri ingin melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, kita harus cepat mengambil keputusan dengan tegas, harus berkata tidak. Tinggalkan keinginan itu, saudara. Demikian pula keinginan-keinginan duniawi yang datang silih berganti, yang di mana-mana menawarkan keindahan di dalam daging kita. Kita harus berani berkata tidak terhadap dosa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita ini banyak sekali hal yang membuat kita ingin jatuh. Tetapi ketika kita ini mengambil keputusan untuk berkata tidak, maka hal itu tidak akan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita membiarkan diri kita berkata iya terhadap keinginan daging, terhadap ajakan orang ketika melakukan kejahatan, maka kita akan kalah untuk menghadapi situasi saat-saat sekarang ini, saudaraku. Maka dari itu kuncinya yang pertama adalah supaya kita bisa menguasai diri. Saya yakin dan percaya saudaraku seringkali emosi. Emosi karena apa? Oleh karena orang lain yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, atau mungkin anak-anak atau suami atau istri membuat kita ini emosi. Nah, kalau kita ini tidak mengendalikan diri, saudaraku, tidak menahan diri, maka akan mudah sekali untuk kita ini jatuh di dalam dosa. Kalau membaca di dalam Amsal pasal yang ke-29, Amsal pasal yang ke-29, ayat yang ke-22, demikianlah firman Tuhan. Si pemarah
menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Simak baik-baik saudaraku. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Nah, jadi jika emosi ini tidak terkendali saudaraku, jika emosi ini kita tidak bisa mengendalikan, maka akan menimbulkan pertengkaran. Kalau sudah pertengkaran terjadi, apa saudaraku yang akan kita lihat? Tentunya akan ada banyak hal yang buruk kalau pertengkaran itu terjadi. Maka kita harus bisa menguasai diri. Jangan biarkan saudaraku emosi kita memuncak dan kita tidak bisa mengontrol. Tapi kita harus bisa menguasai diri. Seringkali saudaraku, kita ini juga memiliki nafsu, hawa nafsu yang menginginkan kedagingan kita ini terpenuhi. Namun demikian, nafsu yang Tuhan berikan kepada kita ini, saudaraku, tidak selalu menyenangkan hati Tuhan, tergantung bagaimana kita menerapkannya. Ya. Kalau nafsu kita ini, saudaraku, yang diberikan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk Tuhan dipermuliakan, maka tidak akan jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika nafsu ini tidak terkendalikan, nah, maka akan bisa membuat kita ini orang-orang percaya jatuh di dalam dosa seperti orang-orang lain, saudaraku. Di dalam Kolose di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sangat jelas sekali saudaraku, supaya kita anak-anak Tuhan ini mematikan hawa nafsu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan rindukan di dalam hidup kita. Nafsu yang tidak terkendali akan membawa kita jatuh ke dalam dosa. Dan banyak hal hari-hari ini yang memancing kita anak-anak Tuhan untuk melakukan dosa, untuk melakukan kesalahan. Nah, bisa saja saudaraku ketika kita menerima informasi yang kita terima ini belum tentu terletak kebenarannya. Namun demikian seringkali kita ikut-ikut menyebarkan berita-berita hoax. Nah, ini seringkali kita terpancing akan hal itu. Dan akhirnya apa saudara? Yang kita sampaikan kepada orang lain membuat orang lain ini ketakutan, membuat orang lain ini kemudian imunnya menjadi lemah oleh karena berita-berita yang kita sampaikan kepada mereka. Contohnya saja saudaraku, ketika mendengarkan atau melihat apa yang kita terima dari WA, lalu kita sampaikan kepada yang lain berita tentang apa corona misalnya seperti itu, sehingga orang lain ini kemudian menjadi lemah saudaraku, dan imunnya menjadi menurun dan akhirnya menjadi sakit karena berita-berita seperti itu. Maka dari itu saudaraku, kita harus bisa mengendalikan diri dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita terima, dengan apa saudaraku yang kita saksikan, supaya orang lain mereka tidak ikut saudaraku menderita karena berita yang kita sampaikan. Seringkali kita terpancing untuk melakukan kejahatan, tidak jarang. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan bisa melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan, supaya kita ini bisa mengendalikan diri, maka
kita ini tidak akan jatuh di dalam dosa. Seringkali terpancing, saudaraku, untuk melakukan sesuatu yang jahat. Bahkan ada banyak orang yang terpancing untuk membunuh orang lain karena apa? Oleh karena janji-janji yang telah ia terima. Diberi uang yang banyak, diberi apa kek, diberi itu kek. Nah, lalu mereka melakukan hal itu. Bahkan ada yang ingin membunuh dirinya sendiri. Itu bisa terjadi. Mengapa? Oleh karena orang-orang ini tidak bisa mengendalikan diri. Maka lewat firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita ini belajar untuk menguasai diri. Jangan gampang terpancing, saudaraku. Bagaimana bisa menguasai diri? Ketika kita mengundang Yesus Kristus masuk di dalam hidup kita, Dia yang sanggup memampukan kita untuk kita tidak terpancing dengan hal-hal yang jahat, saudaraku. Kemudian yang berikutnya, yang kedua yang perlu kita pelajari, bagaimana supaya kita ini mendapatkan kemenangan. Bagaimana supaya kita ini orang-orang percaya menang. Nah, masih ayat yang ketujuh dari 1 Petrus pasal yang keempat. Yang kedua adalah supaya kita ini tetap menjadi tenang. Jadilah tenang. Ya, jadilah tenang. Nah, tenang ini kebutuhan kita. Tenang ini kebutuhan kita, saudaraku, ya. Jadi tanpa ketenangan di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menjalani hidup dengan baik. Ya. Kalau kita ini tidak memiliki ketenangan, selalu dihantui dengan rasa takut, dihantui dengan rasa frustasi, dihantui dengan rasa kecewa, kita tidak mendapatkan ketenangan, maka kita tidak akan menjalani hidup ini dengan baik, saudaraku. Nah, misalnya saja saat-saat ini yang sedang terjadi, COVID-19 yang sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu, saudara. Nah, dan sampai saat sekarang ini ada banyak orang yang masih berfokus berpikir terus-menerus tentang itu. Kok situasi seperti ini terus? Bahkan hari-hari ini sulit. Mau ke kota, ada yang jalannya ditutup. Mau ke luar kota, jalan-jalan tol Jawa Tengah ditutup, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pasar-pasar, saudaraku, ada yang ditutup hari-hari tertentu, jam-jam tertentu harus meninggalkan pasar karena tidak diperkenankan jualan. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa terus-menerus saya alami seperti itu? Mal-mal juga ditutup, tempat wisata ditutup, membuat kita ini seringkali berfokus kepada hal-hal tersebut. Nah, apalagi kita mendengar, menyaksikan, baik di TV maupun di keluarga atau mungkin di tetangga, saudaraku, si A di karantina, si B di karantina. Ya ampun, si C yang kemarin ngobrol dengan saya ternyata sudah meninggal karena COVID-19 ini. Ini yang sedang terjadi saat-saat ini, saudaraku. Mendengar di sini, mendengar di sana, sama informasinya, sama beritanya, yang mengerikan, yang menakutkan. Sehingga banyak orang yang berfokus hanya kepada itu, dan itu, saudaraku. Belum lagi masalah-masalah lain, misalnya masalah keluarga, masalah ekonomi yang belum terselesaikan dengan baik. Nah, mari saudaraku, pada pagi hari ini lewat firman Tuhan kita belajar tenang. Belajar tenang di dalam menghadapi situasi yang sekarang ini terjadi. Kita tidak perlu panik.
Kita tidak perlu takut. Di dalam Yesaya pasal yang ke-30, Yesaya pasal yang ke-30 akan saya bacakan demikian kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, perhatikan ini, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Luar biasa ayat firman Tuhan ini, ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa, saudaraku? Kekuatan, ya. Terletak kekuatan. Nah, jadi ayat firman Tuhan ini perlu kita pegang teguh. Dalam tinggal tenang, ya, dalam tinggal tenang, percaya, di situ terletak kekuatan. Nah, ini berarti apa, saudaraku? Ini berarti kekuatan yang datang dari Tuhan ini diberikan kepada kita, anak-anaknya. Kekuatan yang datang dari Tuhan ini diberikan kepada kita, orang-orang percaya. Untuk apa? Untuk menghadapi tantangan zaman yang saat-saat ini sedang terjadi. Di dalam Mazmur pasal yang ke-62, Mazmur pasal yang ke-62, saudaraku, ya. Mazmur 62 ayat yang kedua saya bacakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Daripadanya lah keselamatanku. Ada pujian, kalau saudara ingat, tentunya semua kita ingat, walaupun ini pujian lama, saudaraku, ya. Hanya dekat Allah saja aku apa, saudaraku? Aku tenang. Daripadanya lah apa? Keselamatanku. Iya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Luar biasa. Lewat firman Tuhan ini, lewat pujian ini, saudaraku, kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dalam menghadapi apapun, kita mendapatkan ketenangan. Mengapa kita mendapatkan ketenangan? Karena Allah yang menjadikan benteng kita, saudaraku. Allah yang menjadi gunung batu kita. Allah, saudaraku, yang menjadikan kekuatan kita. Allah yang menjadikan pertolongan di dalam hidup kita. Maka di tengah-tengah situasi yang sulit yang sedang terjadi saat-saat ini, saudaraku, kita tidak perlu takut lagi. Karena Allah yang memberkati kita, Allah yang akan menolong kita, Allah yang menyertai kita senantiasa. Dan yang terakhir, saudara, bagaimana supaya kita mendapatkan kemenangan? Yang terakhir adalah supaya kita anak-anak Tuhan ini suka berdoa, ya. Masih dalam ayat yang ke-7 dari 1 Petrus pasal yang ke-4. Bagaimana supaya kita mendapatkan kemenangan? Kita harus suka berdoa. Doa ini bukan perkara yang mudah, loh, saudara, ya. Kalau mengatakan saja tentang doa ini gampang, tetapi ketika melakukan ini adalah sesuatu yang sulit. Sebenarnya kita sudah tahu kuasa doa ini luar biasa dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, tetapi tidak jarang anak-anak Tuhan yang lemah di dalam berdoa.
doa itu bukan perkara yang gampang. Doa itu adalah bagaimana kita ini membangun hubungan erat dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita ini menjadi intim dengan Tuhan. Ini berdoa. Jadi jangan hanya berpikir bahwa doa itu hanya sebuah kata-kata yang indah yang didengar orang lain, saudaraku, seperti puisi atau mungkin seperti stanza itu, ya. Tetapi doa ini bukan itu. Doa ini membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bukan sebatas kata-kata saja. Nah, untuk itu mari kita akan terus berusaha bagaimana membangun hubungan kita ini lebih baik dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa, kemudian Tuhan berbicara kepada kita. Inilah yang dirindukan Tuhan dalam hidup kita. Ada komunikasi yang baik antara kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita, supaya hubungan kita ini menjadi baik. Nah, apalagi di tengah-tengah situasi saat-saat ini, saudaraku, ketika kita ini kemudian tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan, maka akan semakin menjadi lemah iman percaya kita. Tetapi ketika kita ini semakin dekat dengan Tuhan, menjalin hubungan komunikasi dengan Tuhan dengan lebih baik lagi, maka tentu Tuhan akan memberikan mujizat-mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Banyak orang yang ketakutan saat ini dengan doa-doa saudara, dengan doa-doa saya, dengan doa-doa kita semua, tentunya akan didengar Tuhan. Orang lain juga akan diberkati. Orang lain mereka akan menerima berkat dari doa-doa yang kita sampaikan kepada mereka. Maka dari itu, mari kita akan berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau saat-saat ini kita menjadi lemah, kalau saat-saat yang sulit ini kita semakin lemah untuk kita berdoa, untuk kita datang kepada Tuhan, mari kita akan tetap berusaha terus supaya kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, masalah-masalah yang bergelora yang menimpa dalam hidup kita, menimpa bangsa kita, menimpa bangsa dunia, kalau kita bersatu hati berdoa, kita akan melihat kuasa Allah dinyatakan. Kita akan segera melihat pemulihan terjadi. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Amin. Kita akan belajar bersama-sama untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan doa, saudaraku, Allah ini menjawab pergumulan kita. Dengan doa, saudaraku, Allah akan memberikan jalan keluar apa yang menjadikan pergumulan kita, pergumulan bangsa kita, pergumulan dunia saat-saat ini. Mari saudaraku, kita saling mendorong, saling mendukung di dalam doa, supaya beban yang ada pada kita ini dilepaskan oleh Tuhan. Kita ini saling berusaha terus untuk dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu tanpa pertolongan Tuhan, kita tahu tanpa Tuhan menjagai kita, tanpa Tuhan membentengi kita, maka kita akan senantiasa hidup di dalam ketidaktaatan. Tetapi ketika kita ini akhirnya dekat dengan Tuhan, menjalin hubungan baik dengan Tuhan, maka dosa-dosa ini akan menjauh dari kita, akan menjauh dari anak-anak Tuhan. Kalau kita menjalin hubungan baik dengan Tuhan, mengapa? Oleh karena kita akan berani berkata tidak terhadap dosa, berani berkata tidak terhadap hal-hal yang buruk. Maka dari itu, lewat firman Tuhan pada kesempatan ini mengajarkan kepada kita semua bagaimana supaya kita ini memperoleh kemenangan. Ya, kita akan senantiasa berusaha bisa menguasai diri bersama dengan Tuhan. Dan hidup kita tenang ketika ada persoalan yang menimpa dalam hidup kita, maupun bangsa kita, maupun negeri kita, maupun dunia.
Karena di mana ada ketenangan, di situ Allah yang campur tangan di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk kita tetap berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah berlalu. Mari kita akan merenungkan sejenak apa yang sedang terjadi dalam hidup kita saat ini. Kita akan menyanyikan satu lagu, refnya saja dari apa yang sudah kita nyanyikan. Tuhan selalu terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau selalu menolong di dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau selalu menjaga di dalam hidup kami. Sehingga selain satu pun dalam hidup kami tidak akan terjadi kalau tidak seizin Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Engkau selalu menjaga dan menolong kami Tuhan. Engkau selalu menyenangkan di dalam hidup kami. Engkau senantiasa memelihara di dalam hidup kami. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Kami bersyukur ya pada kesempatan yang indah ini kami boleh bersama-sama bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan keluarga untuk menyembah Tuhan. Kesempatan yang luar biasa yang dapat kami rasakan pada saat ini. Kami sudah memberikan tujuan kami. Kami sudah menyampaikan apa yang menjadikan isi hati kami, dan Engkau menyampaikan isi hati-Mu lewat kebenaran firman Allah. Mampukan kami untuk kami bisa melakukan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami lewat kebenaran firman Tuhan ini. Jangan Kau biarkan kami Tuhan untuk kami jatuh di dalam menghadapi situasi yang sedang menghimpit dunia ini, yang sedang menghimpit bangsa kami, yang menghimpit kami. Yang kemenangan demi kemenangan ada di pihak kami, oleh karena kami punya Allah yang hidup, Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Makasih ya Bapak. Terima kasih untuk kebenaran firman. Berkat-Mu akan Tuhan curahkan atas kami semua. Terima kasih. Tanpa Engkau memberikan kami kemampuan untuk melakukan firman, kami tidak bisa Tuhan untuk melakukan firman itu. Karena kedagingan kami ini kuat. Maka dari itu kami butuh Roh-Mu Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu. Kami butuh Engkau untuk memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Biarlah dimanapun kami ada, kami menjadi firman-Mu, sehingga orang lain melihat kami, melihat Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus
jemaat yang berulang tahun pada pekan ini, yaitu ada Saudari Eva Etriana Merista pada tanggal 27 Juli dan Bapak Sugiman tanggal 30 Juli. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Berita Lelayu telah berpulang ke rumah Bapak di surga. Bapak Sarjono Adi, ayah dari Bapak Dias, Ibu Eri dan saudara putra, di usia 68 tahun, meninggal pada hari Selasa 20 Juli 2021, telah dimakamkan hari Selasa 20 Juli 2021 pukul 12 di makam Gunung Sari. Berita Lelayu kedua, telah meninggal dunia dengan tenang Bapak Toto, suami dari Ibu Sri Mulyani, anggota Komsel 4, meninggal pada hari Selasa 20 Juli 2021 di Rumah Sakit DKT karena sakit jantung dan diabetes. Telah dimakamkan hari Selasa 20 Juli 2021 pukul 10. Selalu menghimbau untuk kita semua agar menaati protokol kesehatan dimanapun kita berada. Lakukan selalu 5M: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Apabila didapati jemaat yang harus isolasi mandiri karena terpapar COVID-19 atau karena pernah kontak erat dengan penderita COVID-19, mohon gembala sel atau jemaat di sekitarnya yang mengetahui untuk memberikan informasi ke gereja melalui Bapak Pramudiono melalui jalur pribadi agar dapat diberikan bantuan. Selama PPKM masih berjalan dan ibadah masih dilakukan secara online, agar operasional gereja serta pelayanan dapat berjalan dengan baik, jemaat dimohon dapat memberikan setiap persembahan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0131126718 atas nama Dias Bangku Setiawan. Lalu WhatsApp Bapak Dias di nomor 0821 3360 3015 dengan menyertakan foto struk ATM atau screenshot bukti transfer serta keterangan persembahan apa saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah pada saat ini sudah selesai, saudara punya dikasih Tuhan. Untuk itu pulanglah dengan bawa berkat. Berkat yang datang dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, serta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudusnya kiranya memimpin kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Haleluya.